Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bersaat teduh. Kita masih di dalam seri pengajaran tentang pengharapan dan kita sama-sama akan belajar tentang Jehovah Jireh pada bagian yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan pada hari ini dan kami akan bersaat teduh bersama-sama. Urapi kami, pimpin kami dan singkapkan semua dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah belajar dalam 2 hari berturut-turut tentang Jehovah Jireh, bagaimana Allah menyediakan kehadirannya itu begitu penting dan ibadah harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan melihat mengapa Abraham begitu percaya, begitu yakin bahwa Allah itu akan menyediakan. Mari kita akan lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22 lewat sebuah catatan atau yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-8. Berkata begini, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Anda melihat bagaimana Abraham begitu yakin ketika menjawab pertanyaan Ishak. Kita sudah membawa kayu dan api. Di manakah domba untuk korban bakaran itu? Abraham berkata, "Anakku, nanti Bapa akan menyediakan." Dikatakan begini. Allah yang akan menyediakan anak domba bakaran baginya. Anda melihat bagaimana Abraham begitu yakin bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran. Sama dengan hari ini kalau ada yang bertanya, bagaimana nanti pekerjaan kita? Bagaimana nanti dengan masa depan kita? Bagaimana dengan proyek-proyek kita? Bagaimana dengan situasi hari ini? Apakah bisa berubah? Ini kan juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kan, atau orang bertanya kepada kita, apa bisa kita sampai di sana? Apa kamu bisa mengerjakannya? Bagaimana nanti bulan depan? Apakah semuanya bisa tersedia dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan kekhawatiran itu bisa terjadi loh dalam kehidupan kita. Jelas sekali di sini bahwa pertanyaan Ishak adalah, "Bapa, kayu api sudah ada, dombanya di mana?" Tetapi Abraham tanpa kekhawatiran sedikit pun, Abraham tanpa ketakutan sedikit pun, dia terus melangkah sampai di Gunung Moria dan bisa meyakinkan Ishak Allah menyediakan. Ini bukan perkara yang mudah. Ketika kontraan habis, ketika tidak ada lagi yang kita harapkan, bisakah kita mempercayai Tuhan menyediakan? Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan pembelaan, Tuhan menyediakan semuanya. Bisakah kita melakukan itu? Ini sebuah pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Tetapi mari kita melihat, Abraham mengatakan itu bukan tanpa dasar. Abraham mengenal betul Allah yang dia sembah. Dari mana saya bisa tahu bahwa Abraham mengenal betul Allah yang disembah? Anda bisa lihat dari Kejadian 22 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika Allah menyapa Abraham, Abraham pun menjawab. Ketika Allah meminta, Abraham pun tidak berbantah. Ketika Allah meminta, "Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu sebagai korban." Abraham tidak membantah. Bahkan di ayat yang ketiga saya suka. Abraham segera mempersiapkannya. Abraham tidak pernah menunda. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Abraham mengenal
Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan tidak akan berbantah dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu cuma taat, dan taat. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan mengerjakan apa yang dimau Tuhan. Dan sangat simpel sekali. Apa sih yang diinginkan Tuhan? Ada di Alkitab kok. Ketika engkau menjadi pribadi yang taat, jangan takut. Ketika engkau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, jangan takut. Ketika engkau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, tidak usah takut dengan masa depan. Karena orang yang percaya, orang yang setia, orang yang takut Tuhan, orang yang terus mengerjakan kebenaran, engkau tidak perlu takut dengan masa depan. Tuhan pasti menyediakan. Biarlah sharing firman yang sederhana ini bisa menjadi berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kami terus mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau lakukan bagian kami, sebab Engkau akan terus melakukan bagian-Mu untuk kami. Dan sekarang kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tetap protokol kesehatan, terus dan tetap bersuka cita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.